Ayo sini nak, maju ke depan dibacakan. Coba dilihat. Boleh, ayo ditempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia dimulai hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Di dalam itu terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus di dalam paru-paru berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
menghormati. Ya, nah ini kalau Arafah menjaga kerukunan teman-teman. ya menjaga kerukunan sama teman. Karena kan kita waktu itu sepakat ya kita harus saling menghormati, ya saling menghargai. Arafah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arafah Musyari dari kelas 5C. Membuat keyakinan kelas sangatlah menyenangkan karena dilakukan bersama-sama. Keyakinan kelas dibuat untuk ketertiban dan kenyamanan kami di kelas, dan kami akan konsisten melaksanakan keyakinan kelas ini. Terima kasih Bu Yurohim telah membimbing kami untuk mewujudkan kelas tertib dan disiplin, sehingga kami nyaman belajar di kelas 5C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ibu Turmina. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Yurul Mamunah. Ibu Yurul Mamunah sudah mensosialisasikan dan sudah berbagi pengalaman kepada kami guru-guru SDN Pegangsaan 203. Dengan adanya sosialisasi pemahaman budaya positif, kami menjadi paham tentang disiplin positif, perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar, serta posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Insya Allah ini akan menjadi motivasi bagi sekolah kami. Saya khususnya dan teman-teman semuanya sangat berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada Ibu Yurohim yang udah semangat menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak yang menjadi motivasi untuk kedepannya. Semoga sekolah kami dapat menumbuhkan perilaku luhur, membudayakan perilaku positif, dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya yang kemarin lanjutkan yang kemarin yang mau saya kan ikut pelatihan ya berpenggerak. Nah itu kan harus ini aksi nyata. Nah rencana nanti Pak saya insya Allah hari Jumat akan ngumpul ke teman-teman. Kalau yang laki-laki sih kan sholat nggak apa-apa. Nanti sama teman-teman yang remaja saya akan semacam kayak webinar gitu Pak. Nah, saya mengimbaskan sedikit yang saya dapat dari penggerak gitu. Besok insya Allah sih kalau misalkan ini saya pengen undang insya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kasatgas Wilayah Kelapa Gading Bapak Sriono MPD, yang terhormat Bapak Kepala SDN Pegangsaan 203 Bapak Muhammad Deni SPDI, yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW, sang pemberi syafaat terbaik umat muslim sepanjang masa. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya selaku MC pada acara siang hari ini untuk membaca susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala SDN Pegangsaan 23. Sambutan yang kedua dari Bapak Kasatgas Wilayah Kelapa Gading.
Acara yang kelima, paparan materi. Acara yang keenam, tanya jawab. Dan acara yang ketujuh, penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Husna. Ibu Husna dipersilakan. Dan para hadirin dimohon berdiri. Dan pada saat ini nanti akan memaparkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti tolong masukannya ya, Ibu ya, Bapak-bapak ya, nanti diberikan masukan untuk yang lebih baik. Dan juga semoga nanti menjadi inspiratif untuk yang lain. Yang satu sudah maju, maka yang lainnya nanti akan ikut. Oh, sudah mendapatkan gambaran seperti ini, sudah mendapatkan informasi seperti ini. Nah, sehingga yang lain juga tidak ketinggalan. Nah, juga Bapak Ibu dalam kegiatan ini tentunya nanti sharing ya, saling informasi, saling memberikan informasi yang baru dan juga memberikan masukan-masukannya. Ya, walaupun Birohim ini sudah maju, belum tentu nanti apa yang akan dikerjakan sempurna. Nah, maka untuk mendapatkan yang lebih baik, inilah disosialisasikan, diseminasi ke yang lain, sehingga harapan nanti Kelapa Gading itu tidak ketinggalan dengan yang lain. Karena aturan baru untuk menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas akun pembelajaran ini, semuanya akan ada di situ. Mau buku pegangan guru, mau pegangan siswa, mau capaian pembelajaran, panduannya, semuanya ada di situ ya. Sehingga jangan sampai Kelapa Gading ketinggalan ilmu pengetahuan. Tadi yang dibilang Bapak, mau mencari calon sekaja, calon cakep, susah, padahal peluangnya besar. Karena tadi, pertama tadi zona nyaman, saya jadi guru aja. Jadi tidak tertarik untuk maju ke depan. Maju ke depan bukan berarti hanya pengen jadi pengawas, pengen jadi kepala sekolah, pengen jadi kasatlan. Paling tidak kita memfasilitasi peserta didik dengan ilmu-ilmu baru. Anak-anak insya Allah akan suka sama kita. Bahkan kita harusnya, jika gurunya nggak masuk, anak akan merasa kehilangan. Jangan sampai kalau kitanya nggak masuk, anaknya hore, Bu ini nggak masuk, merdeka nggak belajar. Jadi kedatangan kita tidak dirindukan. Karena apa? Ilmu kita kurang. Kurangnya seberapa? Tidak bisa diukur. Pinternya seperti apa? Juga tidak bisa diukur, kan nggak kelihatan. Ya. Yang belum login PNM masih ada 4, udah rupiah masih ada. Karena ini yang kemarin punya pilihan karena ada linknya, awalnya pilihannya yang kurikulum merdeka. Di Kelapa Gading masih zona nyaman tadi, kurikulum 13. Setelah login PNM, ada yang sudah belum belajar. Ini yang banyak belum belajar, sudah masuk akunnya belum belajar. Ada juga sudah belajar. Nanti akan memberikan materi yang akan saya sampaikan, yaitu budaya positif. Ini bentuk aksi nyata dari kegiatan saya.
Namun sebelumnya biar kita nggak ngantuk ya Bu ya, kita akan olahraga sedikit biar kita tidak capek, kita tidak ngantuk ya Bu ya. Yuk Bu Gusnur. Baik, saya minta teman-teman untuk berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya. Kita akan belajar tepuk ya. Ya. Nah, ini kita lihat gini Bu ya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang gaung. Tangan diputar-putar pegang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah gaung. Tangan diputar-putar peganglah lutut. LMS ya Bapak Ibu ya. Baik, ini dari modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya mungkin ada yang belum kenal ya. Saya Yurohim Mamunah, calon guru penggerak angkatan 5 dari DKI Jakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ada profil Bapak Ki Hajar Dewantoro, adalah Bapak pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Di sini budaya positif itu apa sebenarnya? Yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Nah, di sini pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Bapak Ibu, anak didik kita ibarat tanaman yang kita tanam. Di situ kita sebagai guru ya bisa membuat tanaman tersebut bagaimana biar bisa tumbuh subur, biar menghasilkan tentunya tanaman yang subur ya, menghasilkan misalkan kalau yang kita tanam adalah padi, tentunya kita mendapatkan hasil padi yang bagus. Di sini pendidik tidak akan bisa mengubah kodratnya, karena memang seorang anak itu sudah mempunyai kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam itu adalah kodrat yang dimiliki anak tersebut semenjak dia lahir. Sedangkan kodrat zaman adalah yang dimiliki anak harus bisa dalam perkembangannya di dunianya. Nah, di sini kita tidak bisa, kita menanam padi, tentunya kita tidak bisa mengharapkan padi tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang lain. Jadi kita di sini pendidik itu adalah tugasnya untuk memberikan kemampuan kita berikan ke anak untuk agar tumbuh optimal kodrat yang anak miliki. Ya, berikutnya sejauh mana sih pemahaman tentang budaya positif? Nah, di sini nanti akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif, kemudian ada lagi nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kemudian ada juga tentang kebutuhan dasar manusia, dan ada posisi kontrol seorang pendidik. Apa saja posisi kontrol nanti akan kita bahas. Berikutnya yang kelima yaitu tentang segitiga restitusi, nanti juga akan kita bahas. Yang pertama ya Bapak, di sini disiplin positif. Apa maksudnya di sini? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Di sini seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis dan tanpa makna. Jadi memang kalau ada peraturan kita harus ngikutin. Jadi itu bukan dari diri kita sendiri, itu diperoleh bisa dari orang lain, dari luar. Kemudian kebutuhan manusia yang mendasar di sini ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, dan ada kesenangan. Kemudian posisi kontrol, di sini posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemberi hukuman, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, posisi sebagai teman, kemudian posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nanti juga akan kita bahas. Kemudian segitiga restitusi, ini juga terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti ada urutan-urutannya. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin positif sebagai pendidik tadi ya, tujuan kita itu menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian hal ini juga bertujuan untuk membuat anak-anak menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian berikutnya nilai kebajikan keyakinan kelas. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak, Bapak Ibu. Anak-anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian aksi nyata seperti kita misalkan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas apa ini? Nanti kita bahas. Melalui keyakinan kelas yang kita sepakati oleh warga kelas, diharapkan menjadi nilai-nilai yang tertanam dalam hati anak murid kita, berpegang teguh dengan nilai yang mereka yakini. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat peraturan kelas, nah itu sebenarnya sudah dibuat oleh guru itu sendiri tanpa kita memberikan anak kesempatan untuk ya apa yang mereka inginkan, gitu ya, nanti ya ininya. Kemudian di sini aksi nyata kesepakatan kelas. Pertama-tama untuk membuat keyakinan kelas kita harus membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu ada kemarin sudah sempat saya lakukan di sini membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Nanti anak-anak diberikan post-it, kemudian suruh menuliskan apa sih yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan kelas kita itu, biar kelas kita itu aman, biar kelas kita itu bagaimana lebih ya ada nilai positifnya. Anak saya suruh menuliskan apa sih keinginannya, keinginan mereka. Nah, kemudian saya suruh menempelkan di situ. Setelah ditempelkan, kemudian saya pilahkan ya, saya pilahkan. Nah, di sini banyak sekali tentunya anak-anak, banyak sekali yang mereka inginkan. Akhirnya kemudian saya simpulkan di sini dari kesepakatan tersebut menjadilah sebuah keyakinan. Nah, situ sudah saya urutkan kemarin. Kemudian, nah inilah bentuk keyakinan setelah itu. Yang pertama kemarin yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua disiplin. Di sini disiplin bisa disiplin waktu dan juga dalam berpakaian. Berikutnya adalah bersikap jujur, menjaga sopan santun, saling menghargai, kemudian juga tanggung jawab. Ya, di sini kemarin sudah saya praktekkan ke anak-anak. Berikutnya budaya positif
pengimbasan dari keyakinan kelas tadi. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas dan juga ada juga PHBS. Di sini Bapak Ibu budaya menjaga kebersihan kelas, dan ini PHBS anak-anak sudah mulai terbiasa karena memang sebelumnya kita sudah selalu mengingatkan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada budaya positif lainnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kemarin tentang ini ya Bapak Ibu ya, tentang beriman dan bertakwa ini adalah saya dalam berdoa. Tentunya Bapak Ibu semua di kelas sudah ya melaksanakan itu setiap hari. Itu kita laksanakan setiap hari. Itu adalah merupakan budaya positif yang mencerminkan dari profil pelajar Pancasila, yaitu ya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga bersikap jujur nih Bapak Ibu. Bersikap jujur, kemudian ada lagi disiplin, ada lagi gotong royong. Ya, di sini saling menghormati. Nah di situ Bapak Ibu saling menghormati. Di sini sebenarnya ada video ini ya. Nah kalau ini contohnya misalkan anak-anak enggak kelihatan ya. Ya, di situ saling menghormati. Kalau guru datang, anak-anak sudah terbiasa. Assalamualaikum Bu Guru, cium tangan. Ya, cium tangan sekarang kan zamannya takut COVID gitu ya. Kita di depan sudah membiasakan anak untuk cuci tangan sebelumnya. Kita guru juga. Nah, di situ bisa mulai sedikit demi sedikit kita praktekkan. Tetapi kalau memang yang anak nggak mau salaman juga nggak masalah, kita memberikan dua tangan sambil itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini gotong royong, misalkan membersihkan kelas, ini tentunya tidak hampir semuanya pokoknya sudah melaksanakan hal ini. Kita tinggal hanya membiasakan, karena memang hal-hal seperti ini, hal-hal kecil seperti ini, kalau kita tidak membiasakan, tentunya anak-anak ya akan masa bodoh, akan ini ya. Jadi kalau memang kita sudah biasakan, alhamdulillah udah tahu tugasnya. Kemudian berikutnya ya, di sini mandiri di sini anak-anak kita di belakang ada pojok baca ya Bu ya. Jadi kalau anak-anak sudah membaca itu sudah tidak harus diberitahu ayo dirapikan seperti itu. Itu anak-anak sudah terbiasa. Jadi kita hanya mengingatkan saja, mengingatkan. Kemudian bernalar kritis, di sini juga anak-anak diminta untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari di depan kelas. Ini juga melatih kemandirian juga, melatih keberanian juga. Kemudian ada lagi di sini mandiri tadi ya Bapak Ibu ya, menempatkan buku tanpa disuruh. Kemudian ada kreatif juga. Kreatif di situ kami melaksanakan pembuatan tempat tisu, pembuatan tempat permen itu dengan menggunakan barang-barang bekas. Tadi ya contohnya tadi. Ya. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Yang ini. Nah, ini dibuka membuat barang-barang bekas akhirnya menjadilah bentuk seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu bisa baca kebutuhan menurut Abraham Maslow. Di sini kebutuhan fisiologis yaitu yang harus atau wajib dipenuhi, kebutuhan keamanan, keselamatan tentunya itu juga penting. Kemudian kebutuhan sosial karena kita sebagai makhluk tidak bisa hidup sendiri. Berikutnya adalah kebutuhan harga diri, yaitu mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, jadi kita bisa berpotensi dan hasil mencapai tujuan seperti orang lain ya. Kemudian berikutnya posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita
mungkin kita setiap hari melihat kita harus bisa mendisiplinkan anak itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Ya, berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Diana Gosen itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan. Yang pertama tadi adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, sejenak saya ingin memutarkan video di sini. Kira-kira saya masuk yang mana ya? Sehari-hari kita ini masuk yang mana untuk mendisiplinkan anak-anak? Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi seorang penghukum. Di situ guru, kalau melihatnya ceritanya ada anak yang terlambat, Bapak Ibu, terlambat 20 menit. Sebagai posisi kontrol, sebagai seorang posisi kontrol penghukum, di situ guru tersebut marah-marah dengan nada tinggi, ya. Kamu ini terlambat terus. Bagaimana udah dikasih tahu? Nah, nadanya seperti itu. Nah, itu jadi seakan-akan kita marah, kita menghakimi anak tersebut. Nah, kira-kira pernah ya nggak Bapak Ibu kita seperti itu? Kira-kira pernah nggak kalau melihat anak kita telat, udah berkali-kali, rasa-rasanya ada rasa kesel juga ya. Akhirnya kadang terluap emosi. Nah, itu posisi kontrol dari penghukum. Tentunya kalau misalkan kita sebagai siswanya kalau dibentak-bentak begitu bagaimana Bapak Ibu? Nah, tentunya itu juga kita bisa introspeksi diri. Bagaimana kalau anak-anak kita seperti itu, diri kita misalkan dibentak-bentak seperti itu. Nah, pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini ya. Berikutnya yaitu posisi pembuat. Ini ya, kita lihat. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Materi kali ini yaitu tentang budaya positif yang akan saya sampaikan di sini adalah tugas saya dari guru Pura karena ini akan diupload ke LMS Ya Bapak Ibu ya. Baik, ini dari modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan
perkenalkan Bapak Ibu, nama saya mungkin ada yang belum kenal ya. Saya Yurohim Mamunah, calon guru penggerak angkatan 5 dari DKI Jakarta. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ada profil Bapak Ki Hajar Dewantoro, adalah Bapak pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Di sini budaya positif itu apa sebenarnya? Yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Nah, di sini pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Bapak Ibu, anak didik kita ibarat tanaman yang kita tanam. Di situ kita sebagai guru ya bisa membuat tanaman tersebut bagaimana biar bisa tumbuh subur, biar menghasilkan tentunya tanaman yang subur ya, menghasilkan misalkan kalau yang kita tanam adalah padi, tentunya kita mendapatkan hasil padi yang bagus. Di sini pendidik tidak akan bisa mengubah kodratnya, karena memang seorang anak itu sudah mempunyai kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam itu adalah kodrat yang dimiliki anak tersebut semenjak dia lahir, sedangkan kodrat zaman adalah yang dimiliki anak harus bisa dalam perkembangannya di dunianya. Nah, di sini kita tidak bisa menanam padi, tentunya kita tidak bisa mengharapkan padi tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang lain. Jadi kita di sini pendidik itu adalah tugasnya untuk memberikan kemampuan kita berikan ke anak untuk agar tumbuh optimal kodrat yang anak miliki. Ya, berikutnya sejauh mana sih pemahaman tentang budaya positif? Nah, di sini nanti akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif, kemudian ada lagi nilai kebajikan dan keyakinan kelas, kemudian ada juga tentang kebutuhan dasar manusia, dan ada posisi kontrol seorang pendidik. Apa saja posisi kontrol nanti akan kita bahas. Berikutnya yang kelima yaitu tentang segitiga restitusi. Nanti juga akan kita bahas. Yang pertama ya Bapak, di sini disiplin positif. Apa maksudnya di sini? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Di sini seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis dan tanpa makna. Jadi memang kalau ada peraturan kita harus ngikutin. Jadi itu bukan dari diri kita sendiri, itu diperoleh bisa dari orang lain, dari luar. Kemudian kebutuhan manusia yang mendasar di sini ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan dan ada kesenangan. Kemudian posisi kontrol, di sini posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah pemberi hukuman, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, posisi sebagai teman, kemudian posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nanti juga akan kita bahas. Kemudian segitiga restitusi, ini juga terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti ada urutan-urutannya. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin positif sebagai pendidik tadi ya,
Tujuan kita itu menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian hal ini juga bertujuan untuk membuat anak-anak menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kemudian berikutnya nilai kebajikan keyakinan kelas. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak, Bapak Ibu. Anak-anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian aksi nyata seperti kita misalkan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas apa ini? Nanti kita bahas. Melalui keyakinan kelas yang kita sepakati oleh warga kelas, diharapkan menjadi nilai-nilai yang tertanam dalam hati anak murid kita, berpegang teguh dengan nilai yang mereka yakini. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat peraturan kelas, nah itu sebenarnya sudah dibuat oleh guru itu sendiri tanpa kita memberikan anak kesempatan untuk ya apa yang mereka inginkan gitu ya nanti ya ininya. Kemudian di sini aksi nyata kesepakatan kelas. Pertama-tama untuk membuat keyakinan kelas kita harus membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Nah di sini Bapak Ibu ada kemarin sudah sempat saya lakukan di sini membuat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Nanti anak-anak diberikan post-it, kemudian suruh menuliskan apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan kelas kita itu, biar kelas kita itu aman, biar kelas kita itu bagaimana lebih ya ada nilai positifnya. Anak saya suruh menuliskan apa sih keinginannya, keinginan mereka. Nah, kemudian saya suruh menempelkan di situ. Setelah ditempelkan, kemudian saya pilahkan ya, saya pilahkan. Nah di sini banyak sekali tentunya anak-anak, banyak sekali yang mereka inginkan. Akhirnya kemudian saya simpulkan di sini dari kesepakatan tersebut menjadilah sebuah keyakinan. Nah situ sudah saya urutkan kemarin. Kemudian, nah inilah bentuk keyakinan setelah itu. Yang pertama kemarin yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Itu keyakinan kelas yang pertama. Yang kedua disiplin. Di sini disiplin bisa disiplin waktu dan juga dalam berpakaian. Berikutnya adalah bersikap jujur, menjaga sopan santun, saling menghargai, kemudian juga tanggung jawab. Ya, di sini kemarin sudah saya praktekkan ke anak-anak. Berikutnya budaya positif pembebasan dari keyakinan kelas tadi. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas dan juga ada juga PHBS. Di sini Bapak Ibu budaya menjaga kebersihan kelas dan ini PHBS anak-anak sudah mulai terbiasa karena memang sebelumnya kita sudah selalu mengingatkan. Sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada budaya positif lainnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kemarin tentang ini ya Bapak Ibu ya, tentang beriman dan bertakwa ini adalah saya dalam berdoa. Tentunya Bapak Ibu semua di kelas sudah ya melaksanakan itu setiap hari. Itu kita laksanakan setiap hari. Itu adalah merupakan budaya positif yang mencerminkan dari profil pelajar Pancasila, yaitu ya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga bersikap jujur nih Bapak Ibu nih. Bersikap jujur, kemudian ada lagi disiplin, ada lagi gotong royong. Ya, di sini saling menghormati. Nah di situ Bapak Ibu saling menghormati. Di sini sebenarnya ada video ini ya. Nah, kalau ini contohnya misalkan anak-anak enggak kelihatan ya. Ya, di
situ saya menghormati. Kalau guru datang, anak-anak sudah terbiasa. Assalamualaikum Bu Guru, cium tangan. Ya tak, kalau cium tangan sekarang kan zamannya takut COVID gitu ya. Kita di depan sudah membiasakan anak untuk cuci tangan sebelumnya. Kita guru juga. Nah, di situ bisa mulai sedikit demi sedikit kita praktekkan. Tetapi kalau memang yang anak nggak mau salaman juga nggak masalah, kita memberikan dua tangan sambil itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini gotong royong, misalkan membersihkan kelas, ini tentunya tidak hampir semuanya pokoknya sudah melaksanakan hal ini. Kita tinggal hanya membiasakan, karena memang hal-hal seperti ini, hal-hal kecil seperti ini, kalau kita tidak membiasakan, tentunya anak-anak ya akan masa bodoh, akan ini ya. Jadi kalau memang kita sudah biasakan, alhamdulillah udah tahu tugasnya. Kemudian berikutnya ya, di sini mandiri di sini anak-anak kita di belakang ada pojok baca ya Bu ya. Jadi kalau anak-anak sudah membaca itu sudah tidak harus diberitahu ayo dirapikan seperti itu. Itu anak-anak sudah terbiasa. Jadi kita hanya mengingatkan saja, mengingatkan. Kemudian bernalar kritis, di sini juga anak-anak diminta untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari di depan kelas. Ini juga melatih kemandirian juga, melatih keberanian juga. Kemudian ada lagi di sini mandiri tadi ya Bapak Ibu ya, menempatkan buku tanpa disuruh. Kemudian ada kreatif juga. Kreatif di situ kami melaksanakan pembuatan tempat tisu, pembuatan tempat permen itu dengan menggunakan barang-barang bekas. Tadi ya contohnya tadi. Ya. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Yang ini. Nah, ini dikumpulkan membuat barang-barang bekas, akhirnya menjadilah bentuk seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu bisa baca kebutuhan menurut Abraham Maslow. Di sini kebutuhan fisiologis yaitu yang harus atau wajib dipenuhi, kebutuhan keamanan, keselamatan tentunya itu juga penting. Kemudian kebutuhan sosial karena kita sebagai makhluk tidak bisa hidup sendiri. Berikutnya adalah kebutuhan harga diri yaitu mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, jadi kita bisa berpotensi dan hasil mencapai tujuan seperti orang lain ya. Kemudian berikutnya posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu yang sering kita mungkin kita setiap hari melihat posisi, kita harus bisa mendisiplinkan anak itu. Bagaimana caranya? Nah di sini ada beberapa posisi kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Ya, berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, Diana Gosen itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan. Yang pertama tadi adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, Bapak Ibu sejenak saya ingin memutarkan video di sini. Kira-kira saya masuk yang mana ya? Sehari-hari kita ini masuk yang mana untuk mendisiplinkan anak-anak?
Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi seorang penghukum. Di situ guru, kalau melihat ini ceritanya ada anak yang terlambat, Bapak Ibu, terlambat 20 menit. Sebagai posisi kontrol, sebagai seorang posisi kontrol penghukum, di situ guru tersebut marah-marah dengan nada tinggi, ya. Kamu ini terlambat terus. Bagaimana udah dikasih tahu? Nah, nadanya seperti itu. Nah, itu jadi seakan-akan kita marah, kita menghakimi anak tersebut. Nah, kira-kira pernah ya nggak Bapak Ibu kita seperti itu? Kira-kira pernah nggak kalau melihat anak kita telat, udah berkali-kali, rasa-rasanya ada rasa kesel juga ya, akhirnya kadang terluap emosi. Nah, itu posisi kontrol dari penghukum. Tentunya kalau misalkan kita sebagai siswanya kalau dibentak-bentak begitu bagaimana Bapak Ibu? Nah, tentunya itu juga kita bisa introspeksi diri. Bagaimana kalau anak-anak kita seperti itu, diri kita misalkan dibentak-bentak seperti itu. Nah, Pergi sana ke lapangan basket. nah ini ya. Berikutnya yaitu posisi pembuat. Nih ya, kita lihat. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Kamu apa lagi kalau kamu begini terus? Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya Bapak Ibu, itu tadi ya posisi. Pernah nggak kita merasakan seperti itu Bapak Ibu? Jadi di sini ada akibatnya juga Bapak Ibu, dampaknya bagi anak kita. Ya di sini memang suaranya sedikit lembut. Beda dengan yang pertama tadi ya Bu ya. Yang pertama tadi kayaknya ditakutin nih ya. Tapi di sini lebih lembut lagi nih di sini. Tapi tentunya ada dampak juga yang akan dialami oleh siswa. Selanjutnya posisi yang ketiga. Posisi teman. Naren, Kasihan ya Bu nih anak-anak nih Bapak, Ibu. ngeliatin terus. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Iya. Di sini posisi teman. Jadi ini memang guru terlihat akrab. Kamu kenapa sayang? Pakai kata-kata seperti itu, seperti ibu tadi ya. Memang suaranya lebih lembut, terlihat akrab.
Nah, ini tentunya ada dampaknya juga kepada anak. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Untuk berikutnya, Kamu ini ada-ada saja. nah, ya. Berikutnya adalah posisi pemantau. Mungkin kita pernah melaksanakan salah satu dari ini ya Bapak Ibu ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, di sini pemantau itu biasanya berdasarkan konsekuensinya di situ ya. Biasanya berdasarkan kamu udah terlambat berapa kali. Nah, di sini nanti juga akan ada dampaknya kepada Anda. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan mana posisi yang pas untuk kita laksanakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Baik, nah di sini posisi manajer. Posisi manajer di sini yang sebenarnya Bapak Ibu guru mungkin juga pernah melaksanakan ya. Di sini guru itu akan lebih mengontrol siswanya, lebih ke anak dengan dialog, ya tidak marah-marah. Jadi di situ nanti siswanya bisa mencari solusi bagaimana ini. Ya, jadi di situ ada dialog yang memang diperlukan dari guru maupun dari siswa. Ini juga Bapak Ibu bisa praktekkan bila anak-anak mungkin mengalami ada biasanya suka ada kasus sedikit ya. Nah, kita tidak langsung marah-marah. Kita posisikan diri kita sebagai manajer. Biasanya manajer ini sudah berpengalaman dari posisi kontrol yang sebelumnya. Ya, kita lanjut lagi. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ya, ini tadi Ibu posisi penghukum. Tadi sudah kita bahas. Biasanya suka memberikan hukuman berupa verbal maupun secara fisik ya, suruh lari. Nah, itu secara itu. Kemudian di sini juga dampaknya apa sih dampak dari posisi penghukum? Di sini biasanya murid kadang jadi dendam, jadi sebel sama gurunya tersebut.
jadi benci dengan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Itu biasanya seperti itu dampak dari penghukum. Kalau kita memang marah-marah, tentunya kalau kita marah-marah, anak-anak kita bagaimana Bapak Ibu? Tentunya ada rasa kesel, dendam gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya pembuat rasa bersalah. Tadi juga sudah posisi sini suaranya lebih lembut ya. Tapi di sini juga ada dampaknya dari pembuat rasa bersalah tersebut. Nah, apa dampaknya? Ya, dampaknya itu murid akan merasa bersalah, disalahin terus, kemudian beranggapan bahwa ini saya sudah mengecewakan baik orang tua maupun mengecewakan gurunya. Kemudian juga murid akan merasa menjadi orang yang gagal, bahkan sampai ada yang murid tersebut tidak mau bergaul dengan teman yang lainnya karena diolok-olok. Kadang begitu ada temannya ya, kadang suka begitu udah dimarahin ya. Jadinya kadang ada anak yang merasa rendah diri. Nah, di sini menarik diri dari lingkungannya. Itu tentunya yang sangat membahayakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian posisi teman yang tadi akrab ya. Jadi di sini juga ada ininya ya, ada dampaknya. Kalau dalam posisi teman tadi cenderung bersendong-gurong di situ. Memang ada keakraban di situ, tapi tentunya ada hal juga yang tidak baik. Kenapa? Nah, di sini dampaknya dampak dari sebagai teman itu murid akan tergantung dengan satu guru. Jadi nanti guru yang lain udah nggak dianggap seperti itu. Kemudian juga ini mengakibatkan murid kita tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian monitor atau pemantau di sini tadi sudah ya Bapak Ibu, dampaknya apa? Nah, dampaknya di sini murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju dan tidak melaksanakan sepenuhnya dengan mandiri. Kalau ada baru dilaksanakan, kalau enggak, nah seperti itu dampaknya. Kemudian posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal yang sebaiknya kita lakukan, sebaiknya kita laksanakan. Karena apa? Di sini kita ada dialog antara siswa. Jadi tidak kemauan kita sendiri. Jadi anak siswa diajak berdialog untuk mencari solusi yang akan mereka laksanakannya. Nah, ini kemudian Bapak Ibu, dampaknya di sini murid jadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Kemudian murid juga dapat belajar dari kesalahan dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang segitiga restitusi. Ini yang terakhir yang akan kita bahas. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini seperti tadi dalam posisi manajer. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ada memvalidasi tindakan yang salah, dan ya tentang keyakinan, ya menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, di sini pada tahap ini murid diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa diselesaikan. Jadi diajak tenang dulu Bapak Ibu di posisi menstabilkan identitas ini. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Di sini pembuat yang salah pada murid seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan manusia. Disinilah ya guru harus mampu memahami maksud perbuatan murid tersebut. Pasti kalau anak suka ini laporan kan ya guru saya ini, nah kita telusuri kenapa ini. Nah ini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita telusuri dulu, jangan langsung
oh kamu salah. Nah tidak, ini sebagai guru kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tentunya anak yang tadi ditanya, kenapa kok kamu seperti ini? Kira-kira sesuai dengan keyakinan nggak yang kamu pahami, gitu ya? Itu nilai-nilai yang dipercaya. Itu. Nah di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di sini penerapan segitiga restitusi itu dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi. Jadi harus dibangunlah komunikasi dalam segitiga restitusi ini. Komunikasi yang efektif yaitu antara guru dan murid. Berikutnya, komunikasi dapat terbangun dengan baik jika maksud komunikasi tersebut tersampaikan maksudnya ke siswa. Nah, di sini tantangan kita sebagai guru mau menggunakan bagaimana ini, ya? Kita sebagai guru bisa menggunakan tadi 5 posisi kontrol, kemudian kita juga untuk menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kepada murid kita. Nah, Bapak Ibu, sedikit ini ada untuk yang terakhir kalinya saya akan memberikan sebuah video tentang pelaksanaan dari segitiga restitusi. Sebentar ya, Bu. Nah, ini anak yang mungkin ada masalah. Siang, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu Ya, marah di dan sini kesal. menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kemudian dilakukan validasi tindakan yang salah. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Validasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Di sini menanyakan tentang keyakinan yang sudah dibuat bersama. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tadi di situ ada beberapa tindakan yang dilaksanakan. Yang pertama tadi apa Bapak, Ibu? Ya,
Kemudian ada 3 ya tadi ya Bapak Ibu ya. Ada menanyakan keyakinan, validasi tadi ya. Itu ada yang kalau kita laksanakan ini intinya di sini adalah kalau anak-anak itu mempunyai masalah, kita ajak berkomunikasi. Dengan komunikasi itu nanti anak akan bisa mencurahkan ya sebenarnya ada apa gitu. Jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk anak-anak kita. Bila anak-anak kita kadang membuat ya ada salah paham dengan teman gitu, jadi kita bisa melaksanakan dengan hal ini. Ini juga memang lebih baik kita laksanakan daripada kita memang hanya ke satu orang kita tanpa melihat, tanpa membicarakan sebenarnya ada apa sih ini, sebenarnya gitu. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah video terakhir tadi yang saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu guru, untuk teman-teman semua yang sudah hadir, karena memang dengan upaya keras kita sebagai guru, maka dunia menjadi tempat yang menakjubkan. Terima kasih. Itu pemaparan dari saya Bapak Ibu sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya banyak kekurangan, perlu masukan dari Bapak Ibu, perlu masukan dari Ibu pengawas. Memang di sini saya mungkin ya tadi banyak kekurangan yang harus saya perbaiki di sana sini. Terima kasih. Mungkin untuk berikutnya ya Bu Putri, Bu MC, mungkin kita lanjut saja. Mungkin kita sharing ya Bapak Ibu ya, karena memang kita biasanya menghadapi hal-hal seperti ini di sekolah kita. Di sekolah yang satu dengan yang lain mungkin berbeda, tetapi yang jelas penanganannya adalah kita ajak dialog tersebut anak, kita cari solusi yang terbaik, anak diberi kesempatan untuk berbicara. Itu sebenarnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan, sharing, atau mungkin kalau pertanyaan nanti bisa kita jawab bersama, karena memang ini kan memang sering kali kita hadapi di sekolah-sekolah. Baik Bu Putri, mungkin ada Bapak Ibu yang mau disampaikan atau bagaimana? Ada yang dipertanyakan mungkin? Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yurahim. Dipersilakan. Saya bisa berdiri sebentar ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Riyadi dari Pegangsaan 205. Saya ingin menanyakan, sebenarnya bukan menanyakan sih, kalau tadi ibu kita narasumber kita memberikan saran dan masukan itu perlu banget ya. Nah, kalau saya pribadi melihat dari beberapa slide di sini, ada tadi di bagian 4.1 Ibu, 4.1 di bagian 4 itu kan beberapa ada 5 keyakinan itu, 5 apa? Bisa minta tolong bilang nggak? Ada 5 tuh yang terakhir manajer ya. Posisi kontrol ya Pak ya. Posisi kontrol ya, gitu. Betul. Oke, cukup. Di posisi yang pertama kan minta tolong Bu Sur di slide selanjutnya. Di dampak, nah ini dampak yang pertama kan ini adalah dampak negatif ya Bapak Ibu, mohon maaf. Bukan menggurui, cuma memang
saya sekedar ngasih masukan. Ini adalah dampak negatif. Ya, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Ya. Terus di Busa mau kemana Bu? Belum. Terus dampak yang kedua Bu, dampak yang kedua. Nah, ini Yang membuat rasa bersalah. ya. Iya. Langsung ke dampaknya aja Bu. Di slide selanjutnya. Nah, ini juga termasuk, kalau menurut saya termasuk dampak negatif ya. Murid akan merasa bersalah. Dari situ kita sudah ketahuan kalau murid itu akan merasa bersalah. Nah, yang dampak ketiganya juga, ketiga dan keempat juga sama. Yang ditampilkan adalah dampak negatif. Tapi untuk dampak kelima, untuk posisi kelima sebagai manajer ya. itu tidak ditampilkan dampak negatifnya. Kalau saya boleh saran Ibu, jadi akan lebih baik. Ya, ini kan memang ada dampaknya cuma secara positif, ya kan? Murid pendiri, percaya diri dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh saran, sekadar saran, kalau bisa di kemudian hari ditampilkan antara dampak positif dan dampak negatif, gitu. Jadi seolah-olah kalau seperti ini, menurut saya pribadi, ini menyudutkan opini kita bahwa manajerlah yang paling benar, gitu loh. Memang bagus dari beberapa slide video tadi, yang paling bagus memang manajer, tapi akan lebih bagus gitu loh maksudnya. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita belajar bareng-bareng. Nah, itu dia tadi, makanya kalau bisa ditampilkan antara dampak positif dari misalnya manajer, terus dampak negatif dari misalnya manajer juga gitu. Nah, menurut saya itu aja Bu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak. Oh, Bapak Riyadi. Terima kasih ya Bapak ya. Bapak Riyadi. Riyadi itu kalau nggak salah bahasa Jawa hari raya ya, hari lebaran ya. Mungkin lahir pas hari lebaran ya Pak ya. Nggak tahu. Iya. Iya, karena saya orang Jawa, jadi Riyadi itu lebaran Ibu Ayu ya. Baik, terima kasih Bapak Riyadi yang sudah memberikan masukan-masukan kepada saya khususnya. Memang di sini kalau kita lihat tadi dampak negatif ya, tapi memang dari 5 posisi kontrol itu yang paling ya lebih ideal itu dilakukan adalah yang sebagai manajer, karena di situ kalau sebagai manajer kita memberikan peluang kepada anak untuk memberikan mengeluarkan isi hatinya. Jadi kita menyelamin anak tersebut. Memang kalau untuk dampak negatifnya di sini kira-kira mungkin ada masukan dari teman-teman, mungkin dari dampak positifnya dari penghukum. Kira-kira kalau penghukum tadi dampak positifnya apa ya Bu ya? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan juga untuk saya. Tadi yang gurunya marah-marah, kemudian anaknya jadi kayak ketakutan, mau ngomong aja nggak boleh, baru mau ngomong ini aja udah langsung dipotong, seperti itu. Nah, mungkin ada nggak Bu dampak positifnya seperti itu? Positif bagi siapa nih? Mungkin bagi gurunya atau mungkin bagi anak tersebut. Kalau bagi anak apa ya Bu? Yang mungkin akan lebih disiplin, tetapi dengan terpaksa. Mungkin itu ya Bu ya. Mungkin ada ininya. Disiplin mungkin ngikutin, tapi jangan sampai istilahnya ini Bapak Ibu. Saya pernah dulu waktu di SD ya, bukannya saya ini ke guru saya ya. Karena memang kalau kita punya guru itu ada guru yang bagaimana gitu ya. Jadi gini, saat guru tersebut datang, itu anak-anak pada anteng, pada seakan-akan hormat sekali. Tetapi giliran beliau tidak hadir,
ternyata pada bersorak. Itu kira-kira baik nggak begitu Bapak Ibu? Apakah itu baik guru tersebut begitu? Ya, itu pengalaman dulu waktu kecil begitu. Ini kalau masuk udah deh, kelas itu nggak ada yang berani bergerak. Nah, jadi dicapnya, oh ini guru killer gitu ya Bu ya, ditakuti. Tapi giliran beliau nggak ada, pada bersorak. Nah, itu tentunya yang tidak kita inginkan ya Pak ya. Kita jangan sampai anak itu diem, tapi diemnya itu karena merasa takut, merasa ini. Tapi itulah memang kita mungkin pernah mengalami, punya pengalaman dulu di SD maupun di SMP, pengalaman yang seperti itu. Jangan sampai kita menjadi seorang guru yang tidak dirindukan oleh anak murid kita. Ya Bapak Ibu, memang idealnya ya Pak Riyadi, idealnya itu memang posisi manajer tadi, karena kita bisa mengajak anak berkomunikasi, jadi kita tahu apa penyebabnya, jadi diajak mencari solusi begitu, agar nantinya kedepannya jangan sampai anak tersebut mengulangi lagi. Karena kalau dengan kesadaran diri sendiri, pasti anak tersebut akan melaksanakan dengan enak, dengan enjoy. Tapi kalau dengan keterpaksaan, ya tadi sambil ngedumel, sambil apa ya, mungkin anak yang tadi pendendam ya, kalau yang ekstrim nih Bapak Ibu, mungkin yang anaknya udah besar ya, oh kempesin aja ban motornya Pak Guru atau Bu Guru, mungkin sampai ada yang seperti itu. Nah, kita tidak mau seperti itu, makanya kita gunakanlah posisi kita sebagai seorang manajer, agar kita tahu sebenarnya apa sih kemampuan murid ini, apa sih solusi yang akan kita gunakan. Jadi ada kebersamaan di situ. Jadi kita tidak hanya menghakimi murid, tetapi kita juga harus bisa mencari solusi bagaimana cara untuk membuat anak-anak tersebut untuk meyakini hal-hal kebajikan yang akan dilaksanakan, agar sekolah itu tentunya ingin sekolah tersebut menjadi sekolah yang mempunyai budaya positif yang baik. Ya Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang akan disampaikan, mungkin Ibu Insaf akan menambahkan. Baik, tidak ada lagi Bapak Ibu. Oh ya Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Masukkan nggak apa-apa ya Bu Ayu, kita di sini sharing bersama ya. Mohon izin Ibu, Bapak dan Bapak Ibu guru, perkenalkan nama saya Ayu, keren banget, dari MPD 03. Gini Ibu, terima kasih karena ini kan sharing pada saat ini ya, kita dapat masukan banyak bagaimana cara menangani anak. Tetapi terus terang kita adalah guru pun bisa bermain peran. Jadi sebetulnya kita sudah bisa mempraktekkan lima-limanya, entah itu sadar atau tidak sadar. Kadang kalau ketemu pertama kali dengan anak yang model tadi, ini yang tadi contoh itu anak-anak besar sih ya, bukan anak-anak SD gitu kan, tingkat SD. Kalau tingkat SD kemungkinan kita bisa bilang ke orang tuanya masalahnya itu apa. Jawabannya keluar, saya nggak bisa ini soalnya apa tuh bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadi mohon maaf ya. Jadi kalau menurut saya bagus sekali sharing pada siang hari ini, kita bisa tahu dari beberapa aspek yang harus kita tangani untuk menghadapi anak-anak yang boleh dikatakan trouble dalam sekelas kita. Tetapi alangkah baiknya juga karena yang kita hadapin adalah anak-anak SD pada saat ini, kita ikut sertakan juga orang tuanya. Alasannya apa? Karena memang kadang-kadang seperti yang kelas saya hadapi, itu ada beberapa anak yang memang sampai detik ini pun masih terlambat datangnya. Ini kan tadi contohnya terlambat kan, 2 anak setiap hari. Dan anak itu dengan sendirinya udah maju, udah Pak, Bu, maaf saya terlambat. Oh, kamu lagi. Oke, tunggu dulu sebentar. Nah, begitu selesai, kita kita tanya alasannya. Ternyata memang orang tuanya yang terlambat mengantar. Tadinya kita sudah tinggi, span tinggi, akhirnya oh seperti itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita minta sama anak bahwa memang kita punya peraturan, yaitu keyakinan yang harus disepakati bersama, tetapi lebih saya pribadi ke orang tuanya. Bagaimana untuk
cari solusinya agar anak ini tuh tidak malu juga, karena memang kita sedang membiasakan budaya malu datang terlambat. Itu salah satu, kalau menurut saya salah satu kedisiplinan kita, bagaimana anak-anak ini nantinya akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri untuk masa depannya. Kira-kira cuma itu aja Ibu. Terima kasih. Selamat melanjutkan. Terima kasih Ibu Ayu yang sudah memberikan masukan kepada kita semua. Memang tadi contoh